warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti dan berkumpul dalam acara sharing knowledge ya. Beriman, berbagi ilmu dan manfaat. Untuk sesi pertama di tahun 2021, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang akan menguliti kali ya, membahas tentang Glide App. Silakan Bapak Kepala untuk memberikan pemaparan. Ya, kedengaran Pak? Ya, mangga Bapak untuk memberikan sambutan dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eva ya sebagai narasumber, Pak Jo sebagai host, teman-teman semuanya, pejabat fungsional statisi maupun umum ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita di tahun anggaran atau tahun 2021 mencoba untuk melakukan program yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi gitu ya, di dalam hal untuk peningkatan kapasitas SDM gitu ya, yaitu sharing knowledge terkait dengan berbagai pengetahuan yang sering kita gunakan untuk mendukung kegiatan kerja kita sehari-hari gitu ya. Bapak Ibu semuanya, tentunya pada kesempatan pagi hari ini, punten tadi saya baru masuk ya, karena sebetulnya nanti jam 9 rencananya ada Zoom meeting dengan Kepala Bapelitbangda gitu ya, di Kota Bandung. Jadi waktunya bersamaan, udah kita siapkan dari kemarin sore, cuman kita berencana yang berkehendak, barusan dapat info Pak Kepala Bapelitbangdanya itu dipanggil Pak Wali Kota gitu ya pada jam yang sama gitu ya. Jadi rencananya Zoom meeting kami tanggal yang hari ini jam 9 mungkin akan digeser pada Senin atau Selasa besok gitu, minggu besok gitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan program sharing knowledge atau barangkali kita supaya mudah mengingat jadi program beriman ya, berbagi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Tentunya ini memberikan semacam support kepada semuanya yang itu bagian dari RB sebetulnya ya, reformasi birokrasi. Nah, pada sesi hari ini insya Allah Bu Eva akan memberikan semacam sharing knowledge-nya. Nanti insya Allah untuk minggu depan nanti kita agendakan kembali. Sebagai contoh kemarin dengan adanya perubahan struktur BPS yang struktural menjadi fungsional, jadi banyak sekali yang berubah gitu ya, sehingga teman-teman sepertinya nanti saya menginginkan sharing knowledge dari fungsional statistisi ya, misalnya dari Bu Rama, Bu Susanti maupun Bu Ani, agar memberikan bagaimana tata cara mendokumentasikan penilaian angka kredit gitu ya, jadi memberikan sisi manfaat kepada semuanya gitu ya. Dan beberapa pengetahuan yang lain mungkin nanti secara bergiliran akan mendapatkan ruang untuk semuanya, bukan hanya fungsional di tingkat koordinator, tapi juga staf maupun teman-teman KSK yang punya kelebihan ilmu yang seperti Jumat hari ini gitu ya. Pesan saya berikutnya, karena Kota Bandung masih dalam suasana PSBB, jadi agar tetap menjaga protokol kesehatan kita bersama. Kita, maksudnya dari Kota Bandung juga udah dari Desember kemarin, udah melakukan pembatasan gitu ya. Jadi sampai insya Allah sampai tanggal 25 gitu ya, 25 Januari itu yang level maksimal 25% gitu ya. Jadi barangkali itu aja. Selamat menikmati hidangan pagi dari Bu Eva, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan menginternalisasi sharing knowledge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Presiden Bu Eva.
Ya. Ya, terima kasih Bapak Aris, Kepala BPS Kota Bandung atas pemaparannya. Kembali lagi ke MC Mas Rian atau ke materi Bu Eva Ciwahyuni. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebenarnya untuk sesi pertama ini kan kita membahas tentang LabApp. Nanti kita sama-sama belajar ya, soalnya saya juga belum mahir-mahir banget karena ini judulnya mengenal, berarti kita sama-sama mengenal aja ya nantinya. Apa ya? Yang pertama, nah seperti tadi yang dibilang sama Pak Riana tadi, kita sudah beberapa kali berkenalan dengan aplikasi GlideApp, khususnya yang dibuat dari BPS Provinsi Jawa Barat. Contohnya mungkin si Monsu, si Cepat, nah itu contoh-contoh aplikasi GlideApp. Yang membedakan aplikasi GlideApp dengan Google Form yang sering kita pakai itu, kalau pada Google Form itu biasanya kita bikin dulu formnya, nanti kita bisa ekspor ke Google Sheet. Nah, sedangkan pada aplikasi GlideApp, kebalik, kita bikin dulu Google Sheet-nya, baru kita baru kita bikin interface-nya atau tampilannya seperti itu. Nah, kita coba aja membuat menampilkannya. Gimana ya? Mulai dari screen ya. Nah, ini bisa screen share? Nah, keluar. Udah keluar ya? Ya. Kelihatan kan ya? Pada saat sensus penduduk, saya coba mumpung udah belajar gitu kan, saya buat intern di Kecamatan Sumber Bandung seperti itu. Kemarin itu saya coba untuk intern di Kecamatan Sumber Bandung, kemarin saya coba untuk buat monitoring sendiri. Oh ya, karena GlideApp ini gratis ya, yang saya pakai itu memang keterbatasannya itu hanya di 500 baris kalau tidak salah. Jadi memang kalau untuk kita nantinya misalkan membuat monitoring yang sifatnya skala kota, mungkin harus ditingkatkan menjadi aplikasi yang berbayar. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman ini sederhana, tapi nanti mungkin bisa diaplikasikan misalkan pada saat nanti katanya desas-desus ada long form gitu kan, mungkin yang pemegang kecamatan bisa membuat masing-masing gitu kan ya, untuk intern kita sendiri. Jadi sebenarnya kemarin itu pada saat sensus September, saya coba untuk membuat yang di level kecamatan dulu, untuk memudahkan saya untuk koordinasi aja dengan teman-teman PS. Nah, di sini satu petugas kita bisa buat sehingga muncul wilayah-wilayah tugasnya per SLS. Nah, nanti tinggal dari masing-masing petugas untuk mengupdate apakah dia sudah selesai atau belum statusnya. Sekalian sebagai alat bantu kita kemarin pada saat misalkan meminta nama PJ atau alamat. Nah, waktu itu belum ada diminta NIK, jadi waktu itu belum saya isikan. Nah, jadi sederhana, tapi mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat misalkan untuk kegiatan-kegiatan teman-teman sebagai sekarang pengumpul data ya, pengumpul data nantinya pada saat ada kegiatan sensus ataupun survei. Nah, bagaimana langkah-langkah kita di dalam membuat aplikasi GlideApp ini? Seperti tadi yang sudah disampaikan, ini berbeda dengan Google Form. Kalau Google Form itu kita buat dulu formnya, baru setelah ada orang menginput atau mengisi, nanti kita bisa ekspor ke dalam Google Sheet. Nah, kalau pada aplikasi GlideApp, kita buat dulu Google Sheet-nya. Misalkan ini saya sudah punya, muncul ya Excel-nya? Muncul. Muncul ya. Nah, ini kemarin saya dapat dari manajemen SP. Alokasi petugas per SLS dan wilayah tugasnya. Keuntungan daripada aplikasi GlideApp itu,
Jadi kalau kita sudah punya sebagian data, kita hanya ingin menambahkan beberapa data, jadi kita bisa menggunakan data yang sudah kita miliki. Jadi tidak mesti seperti Google Form itu harus kita rapikan lagi begitu orang menginput atau mengisi feedbacknya, terus harus kita susun. Nah itu kan 2 kali kerja. Nah kalau pada Google Ads, kita sudah punya file rapi misalkan seperti ini, terus kita hanya ingin menambahkan apakah di RT1 itu Ramdan Sutiadi sudah selesai atau belum, terus nama ketua RT-nya siapa, alamat ketua RT-nya di mana, atau ditambahkan dengan NIK. Nah, itu file yang sudah kita miliki sebelumnya bisa kita manfaatkan. Jadi strukturnya juga lebih seragam dalam hal penulisan RT, penulisan desa, maupun dengan penulisan nama seperti itu. Jadi kadang kan kalau di Google Form mereka menulis sendiri, itu membuat kita ada duplikasi atau tidak bisa kita olah datanya, harus dirapikan lagi. Nah kalau di Glide Ads, data yang sudah kita punya, tinggal nanti mereka menambahkan saja informasi-informasi baru seperti itu. Jadi ini contohnya kemarin saya ambil dari manajemen SP, kecamatan, desa, SLS, terus ada Koseka, petugas. Saya membutuhkan informasi dari teman-teman PS itu adalah nama ketua RT-nya siapa, terus apakah dia sudah selesai atau belum di wilayah SLS itu, terus alamatnya di mana dan NIK-nya, misalkan itu ya. Nah itu kita buat dulu di dalam Google Sheet seperti ini. Seperti halnya di Excel ya, cuma dia kalau Google Sheet mungkin untuk teman-teman yang lain dia lebih online aja seperti itu. Bisa kita buat dulu di Excel, kita copy paste ke Google Sheet. Nah seperti ini. Setelah kita punya Google Sheet-nya, nah ini saya buat tab satu lagi yaitu untuk nama PS. Nama PS ini adalah ringkasan dari semua PS yang ada. Kalau yang di tab data ini kan merujuk ke alokasi tugas. Jadi satu PS bisa ada di beberapa SLS. Ini contohnya seperti ini. Terus ini ada tab home, yaitu biasalah di dalam suatu aplikasi ada ucapan selamat datang dan lain sebagainya itu. Nah di situ ada deskripsi dan ada gambar. Nah gambarnya ini bisa kita ambil dari Google Drive. Kita taruh, nanti bisa di-sharing di sini linknya. Nah, dari sini contohnya udah, nanti sekarang kita akan membuat Glide App-nya. Jadi kan tadi udah ya, udah di depan, udah punya Google Sheet-nya. Nah, sekarang kita udah ekspor ke Glide App. Sebenarnya dia tampilannya sama seperti Google Sheet yang kita punya. Nah, sekarang kita ekspornya, Bu. Cara ekspornya ulang ya. Misalkan di sini kita buka dulu nih Glide App-nya. Nanti kita buat di sini nih, ada Create App. Create App kita pilih from Google Sheet. Nah, terus kita tinggal pilih aja, kan ini di drive kita tuh muncul nih semua Google Sheet yang kita punya. Nah, kita tinggal pilih yang mana nih yang mau kita ekspor ke aplikasi kita. Tadi tuh di filenya KS ya, kita pilih KS nih, ini di select. Nah, sudah jadi dia aplikasinya. Ini adalah penjabaran daripada Google Sheet-nya. Bisa dilihat di sini sama ya tab-tabnya, sheet-sheetnya. Kalau di Google Sheet ada sheet home, PS, data, dan pilihan. Nah, di aplikasi juga ada home, PS, data, dan pilihan. Kelihatan ya di situ. Nah, sekarang kita ingin mengatur dari home-nya dulu. Nah, home-nya dulu kita atur. Kita hanya ingin menampilkan ucapan selamat datang dan gambar. Kita hapus dulu ini, nanti tinggal kita tambahkan nih. Di sini ada komponen. Kita tambahkan komponennya judul. Nah, terus kita atur. Misalkan titelnya dia ngambil dari deskripsi.
Dia sudah muncul selamat datang. Nah, terus kita ingin menambahkan gambar. Gambar itu kita tambahkan lagi komponen gambar. Nah gambar ini harusnya ini di sini nggak keluar ya gambarnya. Nanti harusnya sama dengan yang ada di sini. Nih sama misalkan terserah mau diganti gambar apa. Nah ini bisa diatur gambarnya ini mau ukurannya berapa. Nah, terus misalkan kita ingin menambahkan instruksi. Nah, keuntungan dari Google Glide App ini, jadi kita bisa mengisi instruksi-instruksi tambahan untuk memudahkan orang di dalam mengisi aplikasi. Misalkan kita ingin tambahkan di sini tulisan. Misalkan ini ya. Ini teksnya kita tulis di sini. Misalkan silakan mengupdate status pencacahan melalui menu di bawah ini. Misalkan seperti itu. Nah, jadi keuntungannya adalah kita bisa menambahkan informasi-informasi baru di sini yang tidak akan terekam di dalam Google Sheet. Nah, setelah ini selesai, kita ingin membuat tab di menu petugas sensus ini muncul, misalkan Ramlan Sutiadi ini wilayahnya mana. Kita akan menggabungkan antara sheet PS dengan sheet data ini. Pertama, kita buka dulu menu tab. Nah, sebenarnya sheet data dan pilihan ini tidak usah kita tampilkan. Kita hidden dulu dia. Ke hidden. Ini ada keluaran terus. Nah, misalkan kita udah muncul nih. Kita sebenarnya hanya butuh home dan PS. Jadi nanti setiap PS dia akan mengklik wilayahnya masing-masing dan mengupdate status dari wilayah kerjanya. Sekarang kita bikin relasi dulu. Nah, ini kan teman-teman lihat ya, ada nama petugas sensus dan ada data. Relasinya adalah ada di dalam petugas sensus itu. Relasi yang yang sama maksudnya hubungannya. Jadi kita bikin relasinya itu di menu data. Nah ini ada nama petugas PS. Nah kita bikin kolom relasi baru. Misalkan namanya relasi PS. Relasi PS. Kalau tipenya adalah relasi dia. Jadi nama PS ini berelasi dengan nama petugas sensus. Karena ada banyak satu petugas ada banyak tugasnya, nanti match multiple-nya kita centang. Nah sudah, ini sudah muncul relasinya. Sekarang kita tinggal mengatur di sini Ramlan Sutiadi wilayahnya mana aja. Nah ini kita tambahkan di sini. Nah, ini misalkan kita hapus. Jadi pada saat kita mengklik Ramlan Sutiadi, kita harapannya di sini muncul wilayah-wilayah tugasnya. Nah, kita tambahkan komponennya yang tadi sudah kita bikin. Inline list kali. Nah, sudah muncul dia. Jadi begitu diklik Ramlan Sutiadi, dia sudah muncul wilayah-wilayahnya. Sekarang tinggal kita rapikan di sini. Tinggal rapikan di sini bahwa yang muncul itu bukan kecamatan, kan sudah jelas ini kecamatannya di mana. Jadi kita yang akan kita tampilkan adalah SLS-nya. Nah, sudah. Jadi misalkan Sepindan, dia wilayahnya ada di RT1, dia di wilayah RW2. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita ingin
petugas itu mengedit, melaporkan ke kita apakah wilayah itu sudah selesai atau belum. Nah, untuk memberi izin petugas di dalam mengedit di sini, kolom kita harus centang dulu mengizinkan user lain untuk mengedit. Nah, begitu kita izinkan, nanti akan muncul nih seperti biasa gambar pensil. Kalau kita tidak izinkan, gambar pensilnya hilang. Jadi kita centang allow user to edit. Nah, sekarang kita tinggal mengatur bagian-bagian mana saja yang kita izinkan mereka untuk mengedit, jangan semua. Nanti malah berantakan kan seperti itu. Misalkan di sini kita muncul nih, yang mana semua di dalam Excel itu muncul di sini. Ini bisa kita hapusin satu-satu agar tidak diedit oleh orang lain. Ini kita hapus, kecamatannya tidak usah, kelurahannya juga tidak usah. Nah, terus nama SLS-nya mau diedit nggak? Enggak kan, sudah jelas ya itu SLS-nya. Sebenarnya juga tidak usah, petugasnya tidak usah. Jadi yang kita hanya ingin mereka isi saja yang kita tampilkan di sini. Misalkan di sini nama ketua RT-nya siapa, nah statusnya, alamat, NIK-nya. Nah, statusnya ini kita akan buat dalam bentuk choice pilihan. Jadi kita hapus dulu yang di sini statusnya. Nah, kita tambahkan baru komponennya. Di sini ada banyak pilihannya di sini. Tapi terus terang belum semua saya coba, baru di sini yang choice. Nah, ini tinggal kita edit. Jadi choice itu dia ngambil dari tab pilihan. Kita akan masukkan dia ke kolom dan itu. Nah, kalau dia wajib untuk diisi maka required-nya harus dicentang. Ini sudah, jadi dia begitu diklik akan muncul belum, atau sedang, atau sudah selesai. Nah, demikian juga yang lain. Misalkan ketua RT ini wajib diisi, maka dia harus required, alamatnya juga terus kita centang. Jadi kalau dia belum diisi, tidak akan bisa menyimpan NIK-nya. Nah, sudah itu kayaknya cukup untuk apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita ingin meng-share ini menjadi agar muncul linknya. Nah, ini kita tinggal klik menu share. Menu share, kita publish aplikasinya. Nah, misalkan kita kasih nama apa ini? SP 3273 170. Sudah ada ya. SP 2020. SP 2020 misalkan seperti ini. Nah, ini sudah ada. SP 170. Underscore 2020 misalkan seperti ini. 2021. Bandung. Sudah ya, semua sudah ada nih. Knowledge sharing SP. Nah, misalkan seperti ini, udah ada ya. Apa namanya? 100 contoh. Beriman 8 Januari. Beriman 8 Januari. Nah, belum ada. Ini tinggal di copy. Nanti tinggal di-share ke teman-teman mitra. Nanti teman-teman mitra tinggal mengisi. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah nanti gambarnya nggak mau keluar, dia nanti bisa diganti gambar yang lain. Ini adalah contoh aplikasi yang udah jadi, sederhana.
Nanti teman-teman tinggal suruh mitranya untuk mengisi. Misalkan di sini Ramdan Sutiadi, dia sudah menyelesaikan RT 2 RW 1. Dia akan mengisi laporannya. Nama ketua RT-nya misalkan Rahman. Alamatnya misalkan Jalan Otista 4. NIK-nya misalkan 3273. Nah, statusnya ini sudah selesai. Selesai, sudah done. Dia sudah nah ini akan muncul seperti biasa resume dari isiannya. Ini adalah RT 2 RW 1. Teman-teman bisa lihat di sini, nah sudah terisi di Excel-nya. Jadi mudah untuk dimonitor mana-mana yang belum mengisi monitoring. Tidak seperti di Google Form harus kita rapikan dulu, baru akan ketahuan nih mana-mana yang belum mengisi atau melaporkan statusnya. Kalau di sini sel-sel yang sudah terisi berarti sudah dilaporkan oleh petugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi Glide App sederhana yang coba kemarin saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya. Dilihatin di HP. Oh, mangga yang mau mencoba di HP yang tadi itu dia bisa di mana ya? Di share ya? Maksudnya Eva ngeliatin buka di browser HP gitu, terus liatin ke kamera gitu. Zoom-nya gitu. Jadi mau dicoba di HP nanti dia akan muncul. Coba lihat aja Mas. Sharingnya ditutup dulu. Nah, beriman tapi 8 Januari live. Nah, yang mau buka silakan misalkan di sini nanti dia muncul. Mungkin itu yang dapat saya bagi untuk kesempatan kali ini. Mangga nggak usah nanya yang susah-susah ya, soalnya saya juga baru belajar. Itu saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC. Nah, untuk tampilan di HP mungkin seperti ini ya. Kalau yang mau nyoba udah saya share di chatnya. Nah, itu saja. Saya kembalikan ke Pak Riana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Riananya nggak ada. Mbak Riannya lagi ada keperluan, sehingga saya ambil alih dulu sementara. Ya, terima kasih atas knowledge sharingnya Bu Eva Siwayuni. Yang rencananya sangat bermanfaat sekali ya, karena kita sering ketemu dengan aplikasi Glide App ini dari mulai link COVID juga, survei COVID, survei Simonsus, dan survei yang kemarin waktu SP20 yaitu si cepat. Jadi kita ya lumayan familiar juga dengan Glide Apps ini. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin sesi pertanyaan. Mangga bagi yang mau bertanya, di link presensi belum ada pertanyaan. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Mangga yang mau bertanya. Kalau tidak yang mau bertanya, mungkin saya mau bertanya kalau selain Google Sheet, mungkin atau Google Doc atau apalagi yang disupport sama Glide Apps mungkin. Ya, terima kasih Pak. Kalau setahu saya sih sementara sih baru Google Sheet ya yang disupport. Coba kurang tahu juga kalau misalkan bisa mensupport yang lain. Peruntukannya kan memang untuk kita khususnya BPS kan untuk mengolah data ya. Jadi lebih concern sih sepertinya ke Google Sheet ya. Cuma atau tahu ya nanti kalau misalkan kita menemukan perkembangan terbarunya, apakah bisa mensupport Google yang lain. Itu aja mungkin Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya, atau ada yang mungkin
belum dimengerti, maka mumpung kita sekarang sharing pengetahuan. Oh ya, dari Bu Susanti bertanya, kalau untuk menambahkan grafik atau progres, bagaimana caranya? Begitu ya, Bu Susan. Terima kasih, Teh Santi, pertanyaannya. Untuk grafik sebenarnya, di Glide App ada aplikasi, ada menunya grafik, cuma dia tampilannya sangat terbatas. Kemarin sih sempat mau bikin yang grafik, ternyata untuk grafik yang seperti yang dibikin provinsi itu kita harus membuat dulu grafiknya di Google Sheet seperti itu. Jadi kita bermainnya di Google Sheet, untuk grafiknya nanti kita tampilkan di Glide App. Terserah kalau untuk grafik yang dinamis seperti yang provinsi saya coba juga saya belum bisa ya, nanti mungkin teman-teman pada mencobanya pada bisa. Itu dia harus bermain di grafiknya di Google Sheet, nanti kita tampilkan di Glide App. Kalau kita mengandalkan grafik dari Glide App bisa, tapi dia tidak menarik gitu ya, tidak menarik. Dia hanya berupa seperti garis-garis seperti itu saja. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Nanti Mangga ingin mencoba grafik, nanti kita klik sama-sama ya. Bagaimana Bu Susan, ada pertanyaan cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup kata Bu Susan. Maka silakan bagi yang lain yang mau bertanya atau ada ini. Nah, pertanyaan dari Bu Riza Patwarani. Cara melihat isi formnya yang sudah diisi bagaimana? Maka Bu Eva, cara melihat isi formnya yang sudah diisi. Begitu ya Bu Riza? Ya, kalau untuk melihat form yang sudah diisi, sebenarnya kita bisa langsung lihat ke Google Sheet yang kita punya ya. Nah, misalkan ini nih, yang sudah mengisi berarti dia sudah ada isian di kolom-kolomnya. Tadi kan Ramdan Sutiadi misalkan sudah mengisi RT2 RW1. Jadi jelas dia sudah ada, sudah tidak kosong lagi seperti itu. Ataupun misalkan pengguna pun juga bisa melihat sendiri. Nah, kita akan tampilkan resumenya di sini. Nah, di sini isian yang sudah RT yang sudah menginput datanya, otomatis dia akan muncul di sini ketua RT, status, alamat, NIK-nya seperti itu. Ini bisa kita atur di layoutnya. Ini layout yang akan kita tampilkan di depan. Untuk ketua RT, status, alamat, dan NIK yang belum isi, maka dia otomatis di layoutnya akan kosong. Nah, sini kan kosong nih, ini belum diisi. Sedangkan tadi RT 2 RW1 dia sudah mengisi, muncul. Ini mungkin untuk ibaratnya untuk level penggunanya. Sedangkan untuk kita sebagai pembuatnya, mungkin selain di sini kita juga bisa bermain di Google Sheet-nya untuk melihat nih mana-mana yang belum menginput atau melaporkan progres penjajahannya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, bagaimana Bu Riza? Sudah cukup jelas. Terus pertanyaan selanjutnya dari Bu Erni Latifah. Pertanyaannya itu untuk baris dan kolom di Google Sheet-nya yang bisa diimport, apakah tidak terbatas atau ada batasnya, Bu Eva? Kalau untuk yang gratis, dia maksimal 500 baris yang kita bisa import. Itu.
Sedangkan nanti mungkin untuk yang berbayar mungkin di loss ya kalau kita udah memakai aplikasi berbayar. Tapi kalau kita masih aplikasi yang gratis itu hanya 500 baris. 500 baris itu semua sheet ya, semua sheet itu 500 baris maksimal. Nah, kalau untuk tadi itu sekalian yang Risa, apakah kalau petugas salah klik di edit, nah, tergantung apakah kita mengizinkan baris-baris tertentu untuk diedit atau tidak. Jadi pada saat tadi kan muncul tuh allow user to edit. Nah, itu kalau kita klik bagian editnya, maka user akan bisa mengedit. Jadi begitu dia salah ketik, dia buka lagi, bisa menulis kembali sesuai dengan jawaban yang benar. Mungkin itu ya sekalian. Ya, terima kasih Bu Eva. Maka ada pertanyaan lagi? Ya, masih dipersilakan untuk bertanya. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Oh, tinggal praktek katanya. Tinggal bimbingan praktek kata Pak Rizky. Ya, memang Glide Apps ini memang harus melakukan praktek supaya kita tahu bagaimana cara jelasnya kesalahan apa yang mungkin dilakukan atau memang intinya harus praktek. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bu Eva. Mungkin ada penutup atau apa lagi saran untuk Glide App ini, untuk saran untuk mungkin praktek atau apa kesalahan yang mungkin terjadi saat membuat Glide App. Baik, alhamdulillah ya sudah tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Sebenarnya kalau untuk antisipasi itu nanti kita seiring berjalan, kebetulan juga pengalaman saya masih terbatas. Nanti mungkin harus kita seiring dengan ada request itu mungkin baru muncul tantangan-tantangan lainnya seperti itu. Nanti seiring dengan kita mencoba baru akan ketahuan permasalahan yang timbul. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman sudah tidak banyak bertanya. Silakan nanti beriman berikutnya. Mudah-mudahan banyak yang bertanya ya, karena yang lain yang narasumbernya. Nanti mungkin pada saat Bu Rahma mungkin yang jadi narasumber, silakan semua bertanya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diterima. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas knowledge sharingnya Bu Eva. Sungguh sangat bermanfaat sekali karena kita di BPS ya mengenal Glide App sudah cukup lama ya, mungkin setahun atau ya mungkin setahun ini sudah banyak aplikasi Glide App yang kita pakai di BPS Kota Bandung ini. Dan untuk penerapan aplikasi Glide App ini
Nah, tentunya sesuai kata patah, practice makes perfect, yang artinya semakin kita berlatih, maka semakin sempurna kita akan bisa. Ya, untuk TDS ini memang kita harus, untuk mahir ya harus mencoba. Kalau tidak mencoba ya gimana bisa. Ya, mungkin sekian dari knowledge sharing ini, acara beriman atau alias berbagi ilmu dan faat. Kita akan melaksanakan setiap hari Jumat. Untuk acara perdana ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Maka yang mau live Zoom dipersilakan. Makasih semua. Sama-sama. Makasih Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Atur nuhun. Kami. Kami.